Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nabila dengan NIM 192231142 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis perhitungan data individu dan kelompok menggunakan metode 24 hours recall. Survei mengenai konsumsi makanan adalah cara terencana untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi mengenai kebiasaan makan individu atau kelompok dalam suatu komunitas. Survei ini bisa mencakup data tentang jenis makanan yang dimakan, seberapa sering makanan tersebut dikonsumsi, jumlah makanan yang dikonsumsi, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi dikonsumsi. Serta pengukuran pola makan. Menurut Sirajuddin tahun 2018, terdapat metode yang dapat digunakan untuk menilai asupan makanan, antara lain Food Recall 24 Hours. Metode Food Recall 24 Hours ini merupakan metode survei konsumsi pangan yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Metode ini akan diketahui ukuran porsi makanan berdasarkan ukuran rumah tangga, dan data Food Recall 24 jam yang diperoleh adalah data kuantitatif. Oleh karena itu, data kuantitatif diperoleh dari pertanyaan yang ditanyakan secara teliti dengan menggunakan alat ukur rumah tangga seperti sendok, piring, gelas, dan lainnya, yang biasa digunakan sehari-hari. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama adalah bagaimana metode 24 hours recall diterapkan untuk mengukur asupan makanan individu atau kelompok. Yang kedua, bagaimana cara menentukan ukuran porsi makanan berdasarkan ukuran rumah tangga dalam metode 24 hours recall. Dan yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan metode 24 hours recall dalam memperlihatkan pola konsumsi makanan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, memaparkan penggunaan metode 24 hours recall untuk mengukur konsumsi pangan, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan metode 24 hours recall dalam penilaian gizi, dan yang terakhir, memberikan gambaran data kuantitatif konsumsi pangan yang dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut adalah data responden. Ini merupakan recall day 1 dan day 2 dari responden berinisial KA. Dan ini merupakan analisis kecukupan gizi Food Recall Day 1 dan Day 2. Untuk pembahasan dari Food Recall, berdasarkan hasil Food Recall yang pertama, terlihat bahwa asupan energi dari responden hanya mencapai sekitar 30,76% dari angka kecukupan gizi. Asupan zat gizi makro seperti protein, lemak menunjukkan keadaan yang lebih baik, meskipun masih di bawah standar kecukupan. Di sisi lain, asupan karbohidrat dan serat sangat rendah, menandakan pola konsumsi yang kurang variatif. Selain itu, terdapat juga kekurangan yang cukup signifikan pada zat gizi mikro, khususnya kalsium, zat besi, retinol, folat, dan juga vitamin C. Hal ini menunjukkan pola makan yang belum seimbang dengan rendahnya konsumsi sayuran, buah-buahan, dan juga sumber protein hewani yang kaya akan zat besi. Sebaliknya, pada recall hari kedua, total energi meningkat menjadi 77,88% dari AKG, dengan kebutuhan protein, lemak, hampir tercukupi. Karbohidrat juga meningkat menjadi 58,74%. Meskipun masih belum memadai, namun asupan serat tetap rendah. Sementara beberapa vitamin dan mineral penting seperti folat, vitamin C belum juga terpenuhi dengan optimal. Ini berarti meskipun terdapat perbaikan dalam konsumsi makanan, masih ada kekurangan, terutama dari kelompok sayur dan buah secara keseluruhannya. Pola makan responden menunjukkan variasi yang cukup besar antara hari, yang mengindikasikan kebiasaan makan yang belum stabil dalam memenuhi kebutuhan gizi harian. Berikut adalah analisis data kelompok. Untuk pembahasan food recall kelompok adalah berdasarkan evaluasi food recall pada kelompok, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan di antara responden terkait kecukupan energi, nutrisi makro, dan juga nutrisi mikro. Beberapa individu menunjukkan tingkat kecukupan energi yang sangat tinggi, bahkan melebihi dari 200% dari angka kecukupan gizi. Perbedaan yang ekstrim ini mencerminkan bahwa pola makan dalam kelompok tersebut tidak beragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor individu, seperti kebiasaan makan, ketersediaan makanan, hingga selera makanan. Dari segi nutrisi makro, sebagian besar responden memiliki kecukupan protein yang cenderung mencukupi bahkan melebihi kebutuhan mereka sendiri. Dengan demikian, hasil dari pengambilan data makanan kelompok ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan prinsip B2SA yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Peningkatan asupan sayuran dan buah sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat, serta pengendalian konsumsi makanan yang tinggi lemak, garam, dan gula.
Selain itu, pemantauan pola makan kelompok secara berkala dapat membantu memastikan agar setiap individu dapat memperbaiki kebiasaan makannya menuju pola makan yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.